Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Faya ikhwatil kiram rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid karya Syekhuna Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullahu taala. Kita akan memasuki pelajaran ke-23, yaitu membahas tentang Al-Munasakhat Al-Halah Ats-Tsaniyah atau keadaan kedua, yang mana ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang Al-Munasakhat keadaan pertama. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ya sedikit kita akan murajaah pelajaran yang telah lalu. Telah kita sebutkan al-munasakhat, yaitu diambil dari kata an-nasakh. Dan an-nasakh secara bahasa artinya ar-rafa' wan naql, mengangkat ataupun memindah. Ai anna mas'alatal mayyitis tsani tansakh mas'alatal mayyitil awwal. Ya, jadi permasalahan mayit kedua itu menghapus atau mengangkat permasalahan mayit pertama. Wa mas'alatal mayyitis tsalis tansakhu mas'alatal mayyitis tsani. Permasalahan mayit ketiga itu menghapus atau mengangkat permasalahan mayit kedua. Ya, dan seterusnya, ya begitu. Ya, jadi permasalahan mayit keempat menghapus permasalahan mayit ketiga dan seterusnya. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan al-munasakhat adalah ayyamu tawarisun fa akthar qabla qismatit tarikah fayantaqilu nasibuhu ila warasatihi, yaitu kondisi ketika ada satu ahli waris atau lebih meninggal sebelum dibagikan warisan. Ya, kondisi yang mana ada satu ahli waris atau lebih yang meninggal sebelum dibagikan warisan, maka bagian dia akan pindah ke ahli warisnya, ya ahli waris berikutnya. Baik, mata nahtaju ila amil munasakhat, kapan kita memerlukan perhitungan dengan metode al-munasakhat, yaitu idza lam tuqsam at-tarikah, ketika harta warisan tidak dibagi. Imma biqasdi takhirin minal warasah, ya baik karena sengaja diakhirkan oleh ahli waris, au bi ghairi qasdin, atau karena tidak sengaja, kaharbin seperti peperangan, ya misalnya ada beberapa anggota keluarga ikut berperang dan mereka meninggal satu persatu, ya maka tidak terjadi pembagian warisan di situ. Artinya ada penundaan pembagian warisan sampai meninggal satu orang ahli waris atau lebih. Au hawadis, atau karena kecelakaan, ya au amma wabah, atau karena tersebarnya wabah. Fa fi hadhil halah, maka pada kondisi ini yatataba'ul maut, maka kematian itu datang berturut-turut fil warasah, ya pada ahli waris. Panahtaju ila amal munasakhat, maka kita memerlukan perhitungan dengan metode al-munasakhat. Adapun kaifiyah amal munasakhat, ya cara menghitung dengan metode munasakhat, naj'al mas'alatan likulli mayyit summa nanzur baina sahmi kulli mayyit ba'da awal wa aslu mas'alah warasatihi bin nisab al-arba', yaitu kita menjadikan atau menghitung masalah setiap mayit. Ya, setelah selesai kita akan bandingkan atau lihat antara saham setiap mayit setelah mayit pertama, maksudnya mayit kedua dan seterusnya, dengan asal masalah ahli warisnya, ya dengan nisab al-arba.
Nah, ini akan kita pahami ketika kita sudah masuk contoh soal. Nah, pertemuan lalu kita telah membahas tentang halat al-munasakhat. Yang kita bahas adalah halah pertama. Halat al-munasakhat ada tiga. Al-halah ula ayakuna warasatul mayyitis tsani faman ba'dahu hum baqiyatu warasatil mayyitil awwal wa yarisunahu kama yarisunal mayyital awwal. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Al-halatus tsaniyah ayakuna warasatu kulli mayyit la yarisuna illa minhu. Ahli waris setiap mayit tidaklah mendapatkan warisan kecuali dari mayit tersebut, artinya dari mayit masing-masing. Kemudian al-hala ats-tsalisah ayakuna warasatul mayyit tsani hum baqiyatu warasatul mayyitil awwal. Lakin ikhtalafa irsuhum aw warisa ma'ahum ghairuhum. Yaitu ahli waris dari mayit kedua adalah sisa dari ahli waris mayit pertama, tetapi warisan mereka berbeda atau ada ahli waris yang baru yang mewaris bersama mereka. Ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik. Al-munassakhat hal-hala al-ula kita jelaskan uh, syurut hadhil halah ayakuna warasatul mayyit tsani faman ba'dahu hum baqiyatu warasatil mayyitil awwal. Jadi ahli waris dari mayit kedua, ketiga dan seterusnya merupakan sisa dari ahli waris mayit pertama. Artinya tidak ada ahli waris yang baru di sini. Dan syarat yang kedua wa yarisunahu kama yarisuna al-mayit al-awwal. Artinya ketika mereka atau sisa dari ahli waris yang masih hidup ini ketika mendapatkan warisan dari mayit yang pertama sama ketika mendapatkan warisan pada mayit kedua. Begitu juga mayit ketiga dan seterusnya. Jadi tidak berbeda bagian mereka dalam setiap masalah. Contohnya, tuwfiya rajulun an khamsati abna fata'aqabu mautan wa lam yabqa minhum illa ithnan. Fayukhtasar aslul mas'alah ila ithnain min adadi ru'usihim. Wa hadhihi al-halah yakunu al-ikhtisaru fi aslil mas'alah wa fi amaliha. Kita lihat, ada seorang ayah meninggalkan 5 anak laki-laki. Baik, tidak ada ahli waris selain mereka. Maka ketika sang ayah meninggal, maka ayah meninggalkan 5 anak ini. Baik. Namun 5 anak ini ternyata tidak langsung membagikan warisannya sehingga meninggal anak pertama. Begitu juga meninggal anak kedua. Kemudian meninggal anak ketiga, belum juga dibagikan warisannya. Sampai ketika tertinggal 2 orang ini, ya 2 orang anak ini, maka 2 orang anak ini ingin membagikan warisan. Ya, maka caranya cukup kita bagikan warisan ayah mereka ini dibagi menjadi 2. Seolah-olah anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga itu tidak ada. Ya, jadi asal masalahnya 2, anak pertama 1, anak kedua 1 juga. Contoh yang lain, seorang wanita meninggalkan 3 saudara kandung dan 3 saudari kandung. Kemudian mereka meninggal satu persatu sehingga tidaklah tersisa kecuali 1 orang saudara dan 1 orang saudari. Maka dalam masalah ini langsung saja warisan dari wanita yang meninggal tadi kita bagikan kepada ahli waris yang masih hidup yaitu akh syakik dan ukhtun syaqiqah. Maka ini asobah lidzakar mislu hadzal unsayain asal masalah 3, akh syakik duka dua dan ukhtun syaqiqah itu 1. Nah ini al-halah al-ula. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Sekarang kita masuki al-halah as-saniyah minal munasakhat. Syurut hadhil halah atau syurut hadhil halah ayakuna warasatu kulli mayyit la yarisuna illa minhu. Ahli waris setiap mayit tidaklah mendapatkan warisan kecuali dari mayitnya, artinya dari mayit masing-masing. Baik, nah di sini kita mengetahui setiap ahli waris hanya mendapatkan warisan 1 kali. Nah ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayakuna jami'ul amwat minal warasatil mayyitil awwal. Artinya semua mayit
ya setelah mayit pertama, yaitu mayit kedua, ketiga, dan seterusnya, semuanya merupakan dari ahli waris mayit pertama, bukan dari ahli waris mayit kedua atau ketiga dan seterusnya. Karena kalau dari kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan masuk kepada halah as-salisah. Dan yang ketiga, ayakuna adadul amwat aksara min isnaini, ya. Jumlah mayit yang ada itu lebih dari dua, ya. Jadi minimal tiga untuk bisa menghitung dengan metode munasakhat keadaan kedua. Kalau hanya dua, maka itu masuk kepada halah yang ketiga. Baik, nah inilah syarat untuk kondisi yang kedua dari munasakhat. Baik, contohnya, tufiya rajulun an zaujatin wa bintin min ghairiha wa ummil wa ukhtun li'ab wa akhawaini li'ab. Summa tufiya kullu warisin lil mayyitil awal an warasatihi. Baik, nah ya tadi disebutkan ini mayyitil awal ketika meninggalkan zaujah bins min ghairiha, ya dari selain istri yang ada ini, ya. Jadi istri yang pertama dicerai, kemudian sudah punya anak, ya, sebelumnya, baru nikah lagi. Jadi anak ini bukan anak dari istri yang ada, ya. Kemudian umul ukhtun liab, dan akh liab, dua akh liab, ya tadi, ya. Nah, ketika mayit pertama meninggalkan mereka ini, dan mereka ini tidaklah mendapatkan warisan kecuali dari mayit al-awwal. Tapi ternyata mereka tidak langsung membagikan warisan sampai zaujah meninggal. Ketika zaujah meninggal, dia meninggalkan akh syakik dan ukhtun syaqiqah. Dan akh syakik dan ukhtun syaqiqah ini merupakan ahli waris bagi mayit kedua. Dan mereka tidak mendapatkan warisan kecuali dari mayit kedua. Dan ternyata belum juga dibagikan sampai meninggal al-bint. Dan ketika bint meninggalkan ibunya dan anak laki-lakinya. Ini merupakan ahli waris dari mayit ketiga. Dan mereka tidak mendapatkan warisan kecuali dari mayit ketiga. Belum juga dibagi warisan sampai meninggalkan dan ibn-ibn. Ya, dan ini merupakan ahli waris mayit keempat dan tidak mendapatkan warisan kecuali dari mayit keempat. Belum juga dibagi sampai ukhtun li'ab meninggalkan zauj dan ibn. Ya, dan ini merupakan ahli waris dari mayit kelima dan mereka tidak mendapatkan warisan kecuali dari mayit kelima. Kemudian meninggal yang berikutnya ahli ab dan meninggalkan istri dan cucu. Ya, dan ini merupakan ahli waris mayit keenam dan tidak mendapatkan warisan kecuali dari mayit keenam. Nah, adapun ahli ab disebutkan masih hidup. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung pembagian warisannya kalau ada kasus seperti ini? Baik, sekarang kita akan pindah ke Word. Nah, jadi disebutkan tadi, seorang meninggalkan istri, anak perempuan, nenek, ukhtun liab, akh liab, dan akh liab, dua akh liab. Nah, dalam munasakhat, ya kalau ada yang dua orang, ya seperti akh liab dengan akh liab, penulisannya itu dipisah. Ya, jangan ditulis misalnya di sini dua akh liab, enggak. Ya, tapi dipisah antara keduanya. Baik. Nah, kemudian sebelum dibagikan warisan, ternyata zaujah ini, ya, meninggal. Maka kita tulis ini tak dua, artinya tuwfiya yang kedua, mayit kedua maksudnya, ya, meninggalkan ukhtun syakikoh dan asyakik. Ini ada ahli waris yang baru. Taruh di bawah mereka ini pada kolom yang berikutnya. Kemudian bins meninggalkan ibn. Ya, kemudian meninggalkan dengan ibn. Kemudian ukhtun li'ab meninggalkan zauj dan ibn, dan akh li'ab meninggalkan zaujah dan ibn. Jadi nulisnya seperti ini untuk kasus atau keadaan kedua dari munasakhat. Baik. Nah, sekarang langkah pertama untuk menghitung, ya, pertama kita selesaikan ahli waris mayit pertama ini, ya. Zaujah, bint, ukhtun li'ab, dan akh li'ab, ya.
Zaujah karena ada bin seperdelapan. Bin setengah. Jaddah sudus. Ini baki. Ya. Di sini ada 8, 2, 6. Maka semasalah 24, 3, 12, 4. Sisanya 5. Maka ini 1, 2, 2. Baik. Nah, kalau ada ingkisar maka ditasheh dulu ya. Kalau ada ingkisar dalam munasakhat ditasheh dulu. Kemudian kalau ada aul kita jadikan aul dulu. Kalau ada rot kita hitung rotnya dulu ya. Karena memang munasakhat ini mengumpulkan pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Nah, di sini kebetulan tidak ada ingkisar, tidak ada aul, tidak ada rot. Maka langsung seperti itu. Selesai untuk ahli waris mayit pertama. Sekarang pindah hitung untuk ahli waris mayit kedua. Ukhtun syakikoh dan akh syakik. Mereka asobah. Ya. Baik, asal masalah tiga. Tulis di sini ya. Asal masalahnya tiga. Satu. Laki-laki, perempuan satu. Laki-laki dua. Kemudian ahli waris mayit ketiga yaitu dan iben. Ini seperenam. Ini baki. Masalah di sini juga enam. Satu. Lima. Kemudian ahli waris mayit keempat. Ini juga sama seperenam. Baki. Masalah enam. Satu. Lima. Kemudian ahli waris mayit kelima ada zauj dan ibn. Perempat, baki, arba. Satu, tiga. Baik, kemudian ahli waris mayit keenam ada zaujah dan ibn-ibn. Ini seperdelapan. Baki, 8, satu, 7. Baik, nah ini langkah pertama. Jadi kita selesaikan ahli waris masing-masing. Ya, seperti biasa. Ya, seperti biasa. Baik. Langkah kedua adalah kita bandingkan antara saham mayit kedua, ketiga, dan seterusnya dengan apa namanya dengan aslul masalah ahli waris masing-masing. Kita mulai dari mayit kedua. Mayit kedua yaitu zaujah, sahamnya adalah dua. Ya, maka kita tandain tanya ini. Maka kita bandingkan dengan apa aslul masalah ahli warisnya. Ahli waris dari zaujah ini ukhtun syakikah dan akh syakik. Nah, ini dia asal masalahnya tiga. Maka kita bandingkan tiga dengan tiga ini. Ya, baik. Begitu juga untuk mayit ketiga, yaitu bins, sahamnya 12. Sahamnya 12, kita kasih warna hijau. Dan asal masalah ahli warisnya 6. Ya, kita kasih hijau juga. Adapun mayit keempat, 4, yaitu 4. Si warna kuning. Dengan asal masalah warasahnya itu 6. Baik. Ahli waris mayit kelima, ada satu. Kita kasih warna hmm, biru. Dan asal masalah warasahnya ada 4. Baik, ahli waris atau mayit keenam 2, sahamnya 2. Oh, dan 8. Baik, nah ini yang harus kita perhatikan, ya kita bandingkan. Baik, tentunya Syekh Faiz, Hafizahullah, beliau di dalam kitab beliau itu menentukan rumus-rumus ya untuk mencari musbatat. Jadi ada istilah musbatat di sini dengan cara membandingkan angka-angka yang kita kasih warna ini. 3 dibandingkan dengan 3, 12 dibandingkan dengan 6.
4 dibandingkan dengan 6. Ya, 1 dibandingkan dengan 4, 2 dibandingkan dengan 8. Nah, di situ Syekh menuliskan ada istilah ingkisam, ada istilah tadakhul, ada istilah tawafuk, ada istilah tabayun. Ya, pakai ini sapal arba. Hanya saja, kalau kita menggunakan sistem itu atau metode seperti itu, akan banyak sekali rumus yang harus dihafalkan. Dan itu biasanya membuat peserta itu bingung. Oleh karena itu, ya untuk mempermudah eh, mencari musbatat di sini, maka kita gunakan simpel saja dengan satu cara. Ya, yang mana di sini kan ada tiga dengan tiga. Kita tulis ini tiga misalnya. Ini sebagai coret-coret saja. Di sini tiga. Kita sederhanakan bisa enggak? Jawabannya bisa. Ya, tiga dibagi tiga satu, tiga dibagi tiga satu. Ya, nah maka yang diambil adalah bentuk sederhana dari asal masalah ini. Ya, nah di sini kan sederhana dari tiga ini adalah satu ini. Maka simpan sederhana dari asal masalah ini di musbatat. Tulis satu di sini. Baik. Nah, ini untuk yang pertama. Begitu juga misalnya 12 dengan 6. Kita tulis 12 di sini, 6 di sampingnya sini. Bisa disederhanakan? Bisa dibagi 6. Bagi 6 di sini 2, bagi 6 1. Selalu ambil bentuk sederhana dari asal masalah ini. Baik. Nah, kalau dalam ingkisar sudah kita pelajari, yang diambil adalah bentuk sederhana dari jumlah kepala. Ya. Nah, kalau ini selalu ambil bentuk sederhana dari aslul masalah al-warasah. Nah, di sini bentuk sederhana dari 6 adalah satu. Maka kita taruh satu di musbatat. Ya, musbatat ini anggaplah angka simpanan gitu ya. Baik, setelah selesai kita bandingkan angka yang ketiga. 4 dengan 6. Tulis di sini 4, sampingnya 6. Kita sederhanakan. Bisa dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Maka ambil sederhana dari masalah yaitu 6 berarti 3. Berarti kita ambil 3 dan letakkan di musbatat. Sudah? Dan ini dilakukan untuk setiap mayit ya. Baik. 1 dengan 4. Tulis 1 di sini. 4 di sini. Kita sederhanakan nggak bisa lagi. Ya, karena cuma ada satu di sini. Maka langsung ambil 4. Ya, langsung ambil 4. Jadikan di musbatat. Yaitu masalah sempurna. Dan yang terakhir ada 8 dengan 2. Ya, sini 2. Tulis sini 8. Bisa disederhanakan. Jawabannya bisa bagi 2. Ini 4. Ini satu. Maka kita ambil 4 ini yang merupakan sederhana dari asal masalah. Baik, tulis 4 di musbatat. Ini 4. Nah, baik. Nah, jadi sekali lagi, setelah kita kerjakan masing-masing dari ahli waris yang ada seperti ini, dapat asal masalahnya, dapat saham masing-masing. Langkah kedua adalah bandingkan saham mayit, nah mayit kedua dengan asal masalah ahli warisnya. Sini 3. Mayit ketiga berarti 12 dengan 6 dan seterusnya sampai akhir. Ya. Nah, perbandingan tersebut kita sederhanakan ya. Kemudian kita ambil bentuk sederhana dari asal masalah ini berapa aja. Nah, dan letakkan itu di musbatat. Baik, sekarang kita lihat musbatat yang ada. Baik, di sini ada 1, 1, 3, 4, 4. Sama seperti kita mencari asal masalah. KPK dari 4, 4, 3, 1, 1. Ya, untuk 4 satu aja diambil. Untuk satu tidak bisa atau tidak berlaku di sini ya. Atau tidak ada perubahan yang bisa dilakukan oleh satu. Ya, jadi tinggal 3 dan 4. 3 dan 4 tabayun kita kalikan maka jadilah 12. Ya, sama persis ketika kita mencari asul masalah. Nah, jadi dapatlah masbatat 12. Nah, 12 ini silahkan dimasukkan atau dinaikkan ke di atas 24 yang merupakan asul masalah dari mayit pertama. Baik, jadi musbatat ditaruh di sini. Ini disebut dengan juz'us saham nanti. Nah, sekarang kita kalikan 12 dengan 24. Ya, sekarang kita ganti. Baik.
12 kali 24 adalah bentar, 288. Nah, 208 ini dikali kah? Ya, dikali ya. Eh 12 kali 24 sama dengan 288. Ini jadi jamiah untuk semua masail. Jamiah untuk semua masail. Sudah? Nah, ini juz'u saham dari warasah mayit pertama. Nah, sekarang kita perlu mengisi di sini ya. Apa namanya? Juz'u saham li kulli warasah atau li kulli al-mas'alah. Bagaimana caranya? Kalau yang pertama tadi diambil dari masbatat. Nah, kalau yang di sini caranya adalah 12 ini kita kalikan dengan saham mayit. 12 kali 3, 36. Ya, 36 ini dibagi dengan 3 asal masalah. Ya, Anda ulangi. Jadi 12 dikali 3 bagi 3. Ya, maka kembali ke 12. 12 dikali 12 ya, eh, 144 ya. Dibagi 6 sama dengan 24. Ya, 12 dikali 12 dibagi 6 jadilah 24. Begitu juga, jadi kali bagi. 12 kali 4, 48. Ya, 48 bagi 6 adalah 8. Ya, maka tulisin 8. Ini juz saham ya. Kemudian begitu juga 12 kali 1, 12 bagi 4, 3. Baik, kemudian 12 kali 2, 24 bagi 8, 3. Nah, ini cara mencari juz'u saham likulli al-mas'alah. Maka kalau sudah mendapatkan juz'u saham untuk semua masalah, maka tinggal mengisi di bawah jamiah ini. Semua mayit, ya, ini kita strip karena mereka sudah meninggal tidak mendapatkan apa-apa. Baik, adapun akhliyab masih hidup ya. Baik, nah caranya, maka juz'u saham yang di atas ini kalikan dengan saham orang-orang yang masih hidup. Nah, kalau akhliyab masih hidup, maka kalikan yang dengan di sini. 12 kali 2 berarti 24 taruh di sini. Maka bagiannya adalah 24 dari 288. Baik. Nah, selesai untuk warasa maitul awal. Yang hidup cuma ini ya. Sekarang kita pindah ke ahli waris mayit kedua. Ya, di sini ada 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. Baik. Yang ini 24 kali 1, 24. 24 kali 5, 120. Gitu ya. Baik. Kemudian ini 8 kali 1, 8. 8 kali 5, 40. Baik. Kemudian 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 3 kali 7, 21. Nah, ini harus dijumlahkan ya. Dan harus jumlahnya pas 288. Kalau kurang atau lebih, maka pasti dalam perhitungan kasus ini ada kekeliruan, gitu ya. Nah, sekarang Anda coba hitung ya. 24, 12, 24, 24, 120, 8, 40, 3 tambah 9, tambah 3, tambah 21, 288 pas. Jadi ini semuanya dijumlahkan dan hasilnya pas 288. Nah, jadi betul perhitungan kita ya. Jadi sekali lagi, pertama kita buat kolom seperti ini ya. Nah, mayit pertama seperti biasa kita tulis di sini. Kemudian kalau ada yang mayit kedua, ya kita tulis ahli warisnya di bawahnya lagi. Ya, ahli waris mayit ketiga di bawahnya lagi dan seterusnya sampai akhir. Kemudian hitung semua bagian setiap ahli waris yang ada. Ini berapa bagiannya, jadi asal masalahnya berapa, sahamnya berapa.
Ya, kemudian begitu juga masalah kedua, masalah ketiga, dan seterusnya sampai akhir. Baik, dan asal masalah ditulis di sini ya, di atas sini. Kemudian setelah selesai dari perhitungan setiap masail, kita bandingkan antara saham mayit, setiap mayit di dari dari masalah pertama. Ya, jadi saham zaujah di masalah pertama berapa? 3, asal-masalahnya berapa? 3. Ya, ini 12, 6, dan seterusnya dibandingkan. Cara membandingkannya adalah kita sederhanakan dua angka ini. Nah, yang bentuk sederhana dari asal masalah itu yang kita masukkan dalam musbatat. Ya, maka setelah dapat musbatat semuanya kita bandingkan musbatat dengan nisab al-arba. Ya, kalau 4 dengan 4 tamasul kita ambil salah satunya. 4 dengan 3 tabayun kita kalikan 12. 12 dengan satu tabayun kita kalikan tetap 12. Ya, maka tidak ada pengaruhnya angka satu di sini. Maka 12 lah kita ambil. Nah, 12 ini kita taruh di atas asal masalah mayit pertama dan ini jadi juz'us saham liwarasa maitil awal. Ya, nah kemudian kita harus mencari juz'us saham likulli mayit, likulli warasah. Caranya, yang 12 tadi dikalikan dengan saham mayit, dibagikan dengan asul masalah warasahnya, jadilah juz'us saham. Jadi dikali, dibagi, dikali, dibagi, sampai seterusnya. Baik, kemudian kita isi di bawah apa namanya jamiah. Nah, jamiah tadi cara mencarinya adalah 12 ini dikali dengan asal masalah mayit pertama. Jadilah jamiah untuk semua masalah. Baik, mayit tidak kita kasih apa-apa karena mereka sudah meninggal. Yang hidup kita kalikan dengan juz usaha masing-masing 12 kali 2 24 ya, kemudian 12 kali 1 12 kali 2 24 dan sama seperti itu sampai habis. Nah, begitulah cara menghitung munasakhat keadaan kedua. Nah, silahkan diulang-ulang video ini ya karena memang perhitungannya agak sedikit rumit ya. Jadi silahkan dikerjakan soal-soal yang ada dan seperti biasa kirimkan ke anak. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Insyaallah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.